Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3 dan 4. Kita awali dengan belajar IPA ya, tentang bagian-bagian tubuh hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia. Kalian sudah mengenal jenis-jenis dari burung cendrawasih yang menjadi maskot di Papua. Nah, tahukah kamu bagian-bagian dari tubuh hewan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda loh. Ayo kita pelajari sama-sama bagian-bagian tubuh burung. Perhatikan di layar ya. Di layar kalian bisa melihat ada gambar burung merpati ya. Kita lihat dari nomor 1 dulu. Bagian apakah nomor 1 tersebut? Nomor 1 adalah paruh. Paruh bagi burung berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian yang kedua adalah sayap. Sayap digunakan oleh burung untuk terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga adalah ekor. Tahukah kamu apa kegunaan ekor? Ya, ekor digunakan untuk keseimbangan saat burung sedang terbang. Yang keempat adalah cakar. Cakar digunakan burung untuk mencengkram mangsa dan bertengger di pepohonan. Sedangkan yang kelima adalah mata. Tentu saja kalau mata digunakan untuk melihat. Nah anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian dari burung. Nah, di sekitar kita masih banyak lagi ya hewan-hewan yang bisa kita temui. Sekarang ayo kita cari tahu tentang kumbang dan laba-laba. Adakah di antara kalian yang pernah melihat kumbang ataupun laba-laba? Tentu sudah ya. Kita pelajari sama-sama. Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari kumbang dan apa itu ciri-ciri dari laba-laba? Nah, tahukah kamu kumbang dan laba-laba ini termasuk bangsa serangga ya? Persamaan dan perbedaan kumbang dan laba-laba. Kita mulai dari persamaan antara kumbang dan laba-laba. Kumbang dan laba-laba adalah jenis dari makhluk hidup. Tentu saja keduanya memerlukan makanan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan tempat untuk hidup. Itu adalah persamaan dari kumbang dan laba-laba. Nah, sekarang ciri khusus yang dimiliki oleh kumbang dan yang dimiliki oleh laba-laba apa? Kita pelajari ya. Ciri-ciri dari kumbang. Yang pertama, kumbang memiliki 3 pasang kaki. Kumbang juga memiliki 2 pasang sayap. Kumbang memiliki 1 pasang mata tunggal dan 3 buah mata majemuk. Selain itu, kumbang juga memiliki antena pada kepalanya. Tetapi kumbang ini tidak memiliki organ pemintal. Itu tadi adalah ciri-ciri dari kumbang. Sekarang, apa sih ciri-ciri dari laba-laba? Kita lihat sama-sama ya. Laba-laba memiliki 4 pasang kaki. Dan laba-laba ini tidak memiliki sayap. Makanya laba-laba ini tidak bisa terbang ya. Kemudian laba-laba ini memiliki 4 pasang mata tunggal. Tetapi laba-laba ini tidak memiliki antena pada kepalanya. Kalau kumbang tadi kan punya antena. Kalau laba-laba ini tidak mempunyai antena ya. Dan laba-laba itu memiliki organ pemintal. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari laba-laba. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu ciri-ciri dari kumbang dan apa itu ciri-ciri dari laba-laba? Dan apa saja sih persamaan dari keduanya? Tentu sudah ya.
Anak-anak, selain burung, kumbang, dan laba-laba, di lingkungan sekitar kita sering kita jumpai juga kucing, ayam, sapi, ada juga yang pernah melihat cacing kan? Nah, apa sih ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut? Coba kita lihat secara garis besarnya. Apa saja sih ciri-ciri dari hewan-hewan yang kita sebutkan tadi? Kita lihat sama-sama ya. Kita mulai dari kucing. Kucing itu menggunakan kaki untuk bergerak. Kucing mempunyai 4 buah kaki dan kucing ini bernafas dengan paru-paru. Penutup tubuh atau sekaligus pelindung tubuh dari kucing ini adalah rambut. Kucing ini berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Yang berikutnya adalah cacing. Cacing bergerak menggunakan otot tubuh. Alat pernafasannya menggunakan kulitnya. Seluruh permukaan kulit cacing digunakan untuk bernafas ya. Kemudian pelindung tubuhnya hanyalah kulit. Nah, cara berkembang biak cacing itu dengan cara ovipar ya, bertelur. Berikutnya adalah ayam. Ayam itu bergerak menggunakan kaki. Ayam memiliki 2 kaki. Alat pernafasan pada ayam menggunakan paru-paru. Kemudian ayam ini tubuhnya dilindungi oleh bulu. Dan ayam itu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang berikutnya adalah sapi. Sapi itu bergerak menggunakan kaki. Sapi memiliki 4 buah kaki. Kemudian sapi itu bernafas menggunakan paru-paru dan tubuhnya dilindungi oleh bulu. Sapi berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, sekarang kalian tentu bisa ya memberi contoh hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Bergerak menggunakan apa, bernafas menggunakan apa, kemudian tubuhnya dilindungi oleh apa, dan juga berkembang biak dengan cara bagaimana. Bisa ya? Kalian coba lihat di sekitarmu, kemudian identifikasi satu persatu. Sekarang kalian buka buku tematika kalian ya, halaman 70 sampai dengan 71. Di dalam buku tematika kalian halaman 70 dan 71 berisi tentang teks bacaan. Kita baca sama-sama ya. Sudah kalian bukakan buku tema kalian? Kita baca sama-sama ya. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Dari teks tadi kita mendapatkan informasi bahwa
warga itu sudah melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Karena ulah warga, harimau yang memangsa hewan kecil menjadi kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Sehingga harimau pun masuk ke desa. Nah, ketika harimau masuk ke desa, warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Harimau masuk ke desa itu untuk mencari makanan karena di hutan makanannya sudah tidak tersedia karena ulah dari manusia yang sudah merusak habitatnya. Warga sudah melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanan di hutan tempat tinggal mereka. Tidak hanya hak hewan yang sudah dilanggar oleh warga, tetapi para penebang pohon itu juga melanggar hak masyarakat sekitar karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan mereka. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, maka air akan sulit ditemukan, terutama air bersih juga akan berkurang ya. Nah, sebagai warga yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian habitat hewan liar supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Kita juga seharusnya ikut menjaga hewan liar dari kepunahan. Kita juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Kerusakan hutan itu menyebabkan kepunahan hewan-hewan liar. Selain kerusakan hutan, tindakan manusia yang menyebabkan kepunahan hewan liar adalah perburuan liar. Setiap pemburu itu memiliki alasan yang berbeda saat berburu. Di antaranya, mereka ingin menjadikan kulit binatang itu sebagai pakaian, bisa juga menjadikan ikat pinggang. Tapi ada juga yang berkeinginan untuk menjadikan bagian tubuh dari hewan itu untuk hiasan. Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang menggunakan bagian tubuh hewan tersebut untuk upacara adat. Dan masih banyak lagi. Perburuan liar itu sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, bagaimana sih upaya untuk menanggulangi perburuan liar yang semakin mengkhawatirkan ini? Apa saja sih upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya? Upaya penanggulangan perburuan liar. 1. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perburuan sesuai dengan undang-undang. Kemudian menindak tegas kegiatan perburuan hewan liar yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, kita juga tidak usah membeli barang-barang yang terbuat dari hewan liar yang dilindungi. Nah, melindungi hewan liar itu dengan cara menjaga kelestarian habitatnya. Kemudian berikutnya, kita tidak menjadikan hewan liar itu sebagai hewan peliharaan. Kemudian kita harus memberikan dukungan dana dan tenaga kepada organisasi pelestarian dari hewan liar tadi. Kita juga harus memberikan dukungan dana dan tenaga kepada organisasi pelestarian hewan liar. Kita bisa juga melaporkan ke aparat apabila mengetahui adanya perburuan atau penjualan dari hewan liar tersebut. Itu tadi adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dari perburuan liar. Nah anak-anak, sekarang tiba waktunya kita berlatih ya. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku modul tema 3 halaman 47. Kemudian soal yang kedua, kalian mengerjakan soal latihan yang ada di buku modul tema 3 halaman 50. Buku modulnya seperti ini ya. Kemudian untuk soal yang nomor 1 itu kan buku modul tema 3 halaman 47. Yang ini ya. Kemudian untuk soal yang kedua adalah buku modul tema 3 halaman 50. Yang seperti ini ya. Kerjakan, boleh langsung di buku modul temanya atau bisa juga di buku tulis kalian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini ya. Tetap semangat belajar.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.